Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Bapak semuanya? Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti proses pembelajaran jarak jauh sebagai media interaktif kita, proses pembelajaran kita di masa pandemi COVID-19 ini. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga pembelajaran kita hari ini menjadi pembelajaran yang menyenangkan walaupun di masa pandemi ini kita mempergunakan proses pembelajaran jarak jauh, yaitu dengan audio ataupun video yang Bapak tayangkan pada hari ini. Anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini kita dan keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, mari kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak Bapak sekalian, setelah kita membaca doa, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat kamu terima dengan baik. Apa yang Bapak sampaikan, materinya kamu simak baik-baik, sehingga pemahaman materi kita dapat kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Bapak sekalian, materi kita hari ini iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, Bapak bertanya dulu kepada anak-anak Bapak semuanya, kelas 8. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala termasuk rukun iman keberapa? Ayo, siapa tahu? Ya, benar. Rukun iman yang ketiga setelah dari rukun iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, anak-anak Bapak sekalian, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini artinya kita percaya bahwasannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada sejak zaman ajali. Ya, sudah ada sejak zaman lampau. Ya. Mana-mana saja kitab itu? Ada yang tahu anak-anak Bapak? Pastilah kamu tahu ya. Yang pertama adalah kitab Taurat. Ya. Yang kedua adalah kitab Zabur. Yang ketiga adalah kitab Injil. Yang keempat adalah kitab Al-Qur'an. Ya. Nah, kita bahas satu persatu. Kitab Taurat diturunkan kepada siapa? Kepada umat siapa? Ya. Dan isinya tentang apa? Ya. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya.
untuk kaum Bani Israel. Turunnya di mana? Di Mesir. Berisi apa dia? Menceritakan apa itu kitab Taurat? Yaitu larangan-larangan dan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kitab Taurat. Ya. Itu kitab Taurat. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tantakhidhu min duni wakila. Shadaqallahul azim. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan petunjuk bagi kaum Bani Israel dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah isi daripada kitab Taurat, yaitu tentang perintah-perintah dan larangan-larangan yang diajukan atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pengikut Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Untuk siapa? Untuk kaum Bani Israel. Di mana turunnya? Yaitu di Yerusalem. Ya, turunnya di Yerusalem. Kaum Bani Israel yang memegang kitab Zabur. Apa isinya? Pujian kepada Allah, zikir, nasihat, dan hikmah. Hikmah yang diturunkan oleh Allah untuk umatnya. Ya. Itulah kitab yang kedua, yaitu kitab Zabur. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Isra ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. Wa laqad faddalna ba'dal nabiyyina 'ala ba'd wa atayna Dauda zabura. Shadaqallahul azim. Dan Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi dan sebagian daripada yang lain. Kami berikan Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Inilah kitab Zabur yang berisikan tentang kumpulan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, dan berisikan tentang zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Dan ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, yaitu Injil. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, bertempat di Yerusalem. Untuk siapa Injil diturunkan? Untuk kaum Bani Israel. Ya. Apa isinya? Yaitu ajaran untuk hidup dengan zuhud. Karena pada saat itu
orang-orang Yahudi sedang dilanda kerakusan dan ketamakan kepada harta. Ya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qafaina ala atharihim ba'isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi min Taurat wa atainahul injilu fihi hudan wa nuran wa musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurat wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya Injil yang di dalamnya ada petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kitab Allah yang ketiga, yaitu Injil. Nah, yang keempat yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunnya di kota Mekah dan Madinah untuk seluruh kaum, berisikan tentang akidah, hukum-hukum syariat, dan muamalat. Dan Al-Quran ini adalah penyempurnaan kitab daripada sebelumnya. Nah, anak-anak Bapak sekalian, kalau kita bahas tentang Al-Quran, ya, sebelum turun Al-Quran ada kitab Injil, ada kitab Zabur, ada kitab Taurat. Nah, ada juga ayat yang mempertegas. Untuk Al-Quran di mana? Yaitu surat Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Zikra atau Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Itulah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang sampai sekarang kita imani kebenarannya, bahwasanya Al-Quran adalah kumpulan daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan tentang tauhid, syariat, akhlak, ibadah, muamalah, sejarah untuk kehidupan dari masa dahulu sampai sekarang. Al-Quran menuangkannya semua. Nah, anak-anak Bapak sekalian, dengan kita mengetahui dan kita beriman kepada kitab-kitab Allah, bagaimana kita cara mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demikian kitab Al-Quran, tidak ada keraguan baginya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, dengan menyikapin itu, bagaimana kita cara beriman kepada kitab Allah? Yang pertama adalah beriman dan meyakini bahwa kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat-umatnya. Yang kedua, beriman dan mempercayai nama-nama kitab suci yang telah kita pelajari tadi. Dan yang ketiga, mari kita menjaga kebenaran dan informasi dari Al-Quran itu, dan kita junjung kepastian bahwa Al-Quran itu adalah hal yang mutlak, yang mengajarkan di dalamnya adalah hukum-hukum tentang kehidupan di dunia dan akhirat. Nah, anak-anak Bapak sekalian,
Adakah yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, di antara sifat-sifat atau sikap-sikap kita menunjukkan betapa cinta kita terhadap Al-Quran itu bagaimana. Yang pertama, pesan Bapak, rajinlah kamu membaca Al-Quran secara rutin. Setidaknya ayat demi ayat kamu baca. Walaupun dalam satu hari itu satu ayat kamu baca, rutinlah kamu membacanya. Yang kedua, memahami isi Al-Quran. Setidaknya apa yang kamu baca, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kamu mengetahui isinya, kamu mengetahui maknanya isi daripada bacaan kamu tadi. Dan yang ketiga, amalkanlah bacaan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak Bapak sekalian, kalau ada yang mau bertanya, silakan bergabung di grup WA kita, grup agama Islam. Baik anak-anak sekalian, itulah tadi materi yang Bapak sampaikan kepada kamu. Semoga materi demi materi yang telah Bapak sampaikan, kamu menyimak, kamu membaca, dan kamu memahami tentang isi materi yang sudah Bapak sampaikan. Semoga materi tadi bermanfaat terkhusus untuk diri Bapak sebagai pengajar dan anak-anak Bapak sekalian sebagai siswa-siswi Bapak. Semoga dengan ada materi ini kita dapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, di dalam menjalankan koridor kehidupan beragama. Sekian dan terima kasih pertemuan kita pada hari ini. Semoga anak-anak dan keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kata-kata yang salah dalam pembelajaran ini, Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.